ia merupakan seorang pemikir muslim kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap studi Al-Quran. Ya. Nasr Hamid Abu Zaid, tadi biografinya sudah banyak disampaikan. Yang jelas pemikiran-pemikirannya tidak diterima, dalam arti ditolak ya, oleh para ulama Mesir, bahkan ia dicap sebagai seorang yang murtad. Tahu murtad kan? Eh, apa itu murtad? Faizah murtad apa Faizah? Saya Murtad itu, ya murtad itu apa? orang yang keluar dari agama Islam, Oh iya, ya kan? iya tahu berarti ya. Saya khawatirnya kamu nggak tahu murtad itu apa. Udah semester 7 nggak tahu murtad nanti kan? Oke, Iya, Bapak. ya, oke. Yang jelas pemikirannya dianggap sebagai pemikiran kontroversial, ya, sehingga ia diasingkan atau bahkan intinya dia hijrah ke Belanda sana dan uh, mengajar di Leiden University di Belanda. Itu nah, Nasr Hamid Abu Zaid ini uh, di Belanda dirangkul, pemikirannya juga sangat berpengaruh, bahkan kemudian beberapa dosen di Indonesia, terutama di UIN ya, kalau di IKI kayaknya dosen-dosen di IKI nggak ada yang muridnya Nasr Hamid. Kalau di UIN sana di Usuluddin ada ujian tesis atau disertasinya itu diuji oleh Nasr Hamid gitu. Uh, Nasr Hamid ini pernah juga berkunjung ke Indonesia ya pada tahun 2000-an kalau nggak salah, pada tahun 2000-an ia mengunjungi beberapa institusi ya, beberapa lembaga keagamaan di Indonesia, salah satunya kalau tidak salah pesantren Rembang sana. Pesantren ini ya, yang Gusmus Ki Haji Menyung sana dan beberapa tempat lainnya. Nah, teman-teman, Nasr Hamid Abu Zaid ini kenapa dianggap sebagai sosok yang kontroversi? Karena pemikiran-pemikirannya itu kontradiktif dengan arus mainstream pemikiran Islam atau bertentangan dengan tradisi pemikiran Islam yang sudah mapan, yang sudah ada, yang sudah berlaku lama. Ia banyak mengkritisi atau membongkar. Suaranya putus ya. Iya, mohon maaf nggak ada suaranya, Bapak. Luar kayaknya. Iyo, kayaknya sinyal bapaknya itu deh. Katanya 26 orang ya.
Kata bapaknya itu di grup itu katanya susah masuk lagi. Suara saya kedengeran nggak di sana? Dengeran bapak. Oke, kita lanjutkan ya, bentar. Oke, teman-teman. Jelas suara saya? Jelas, Suara Pak. Jelas, Pak. Mohon maaf, tadi saya nggak tahu ya, terpental dan sulit masuk. Biasanya kan aman-aman aja. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya bicara sampai mana ya? Tadi sampai mana saya bicara itu? Sampai pemikiran beliau yang ini, Pak. Oke, saya Dengan yang sudah ada. katakan tadi bahwa Nasr Hamid Abu Zaid merupakan seorang pikir Muslim yang pemikirannya itu kontradiktif dengan menyangkut konsep wahyu. Nah, teman-teman, saya akan memulai dari mana dulu ya? Metode penafsiran atau konsep wahyu kira-kira? Oke, konsep wahyu dulu ya. Konsep wahyu dulu. Nah, terkait konsep wahyu ini, menurut Rahman ya, Rahman ini menggunakan teori hermeneutika, pendekatan hermeneutika dalam mendekati atau memahami teks-teks Al-Quran. Ya, yang dia gunakan adalah hermeneutika modern. Nah, sebelum masuk ke hermeneutika terkait wahyu ini ya, dia mengatakan bahwa ada 2 tahapan berkenaan dengan turunnya wahyu. Ya, mengenai konsep kewahyuan ini ada 2 tahapan. Pertama apa tadi? Tanzil. Kedua adalah takwil. Gitu ya. Nah, tanzil ini kan penurunan. Nah, dari Allah ke Nabi Muhammad, yaitu melalui perantara malaikat Jibril, itu adalah tanzil. Ya, tanzil. Nah, tapi dari Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada umat Islam, ya itu di sana terjadi yang namanya proses takwil, pemaknaan. Gitu ya. Itu berkenaan dengan konsep wahyu. Nah, teman-teman, terkait konsep wahyu ini, Nasr Hamid Abu Zaid memahami bahwa atau sebelumnya dia mengutip sebuah pendapat yang mengatakan bahwa wahyu Al-Quran, ya, wahyu Al-Quran itu dibahasakan oleh Jibril, kepada Nabi Muhammad. Nah, gini logikanya. Al-Quran pada dasarnya itu kan tidak dalam berbentuk bahasa. Hanya sebuah pesan. Kita tahu bahwa dalam teologi Sunni, teman-teman, dalam teologi Sunni ini kalian sebelumnya harus mengerti dulu dalam teologi Sunni. Al-Quran itu, wahyu Al-Quran, laisat bisautin wala biharfin. Apa itu? Artinya apa? Bukan berbentuk suara, bukan pula berbentuk huruf. Loh, gimana itu? Bisa ngebayangkan nggak?
wahyu Tuhan bukan berbentuk suara, bukan pula berbentuk huruf. Oh, kalian akan bingung kan? Ngerti nggak maksudnya? Wahyu Tuhan pada dasarnya ketika turun itu bukan berbentuk suara, bukan pula berbentuk huruf. Itu teologi kita itu, teologi akidah Sunni kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu, ya, itu pada dasarnya hanya sebagai pesan saja, dan pesannya itu bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk huruf pada dasarnya. Tetapi ketika sampai kepada Nabi Muhammad, ya, kepada sampai Nabi Muhammad, kemudian untuk menyampaikannya kepada umat agar bisa dipahami, maka dipinjamlah bahasa Arab sebagai media untuk menyampaikan pesan wahyu atau Quran itu. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa yang dipinjam, ya, untuk menyampaikan atau mengungkapkan pesan yang terdapat di dalam wahyu. Kira-kira gitu yang ingin ditegaskan. Nah, selanjutnya, karena bahasa Arab ini yang namanya bahasa, ya, yang namanya bahasa itu terikat oleh budaya, terikat oleh pemikiran dan kultur masyarakat, ya, sehingga bahasa ini, ya, bahasa yang dipinjam oleh Al-Quran itu tidak bisa kemudian dipahami secara tekstual, dipahami secara literal, dipahami secara apa adanya. Kalau teman-teman mengikuti wacana bahasa itu kan tidak ujuk-ujuk ada. Bahasa itu kadang di dalam istilah, di dalam bahasa itu kan mengandung falsafah-falsafah, mengandung pengaruh-pengaruh kebudayaan setempat. Ada istilah ini kan, istilahnya budaya dan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya, ada beberapa kampus menggunakan istilah itu, Fakultas Ilmu Bahasa dan Budaya. Kenapa? Karena dalam bahasa yang kita sampaikan itu kan terkait erat dengan budaya. Kalian pada titik ini bisa nangkap gak kaitannya bahasa dan budaya? Siapa? Kalian berbahasa itu memang ujung-ujung ada? Enggak, pasti itu ada pengaruh dari budaya, dari falsafah-falsafah. Setiap daerah punya falsafah tersendiri. Kenapa ini dinamakan ini? Karena budayanya kayak gini. Kenapa itu dinamakan itu? Terus tiap redaksi, tiap kata dalam bahasa itu pasti ada pengaruh kuat dari budaya setempat. Ya, saya misalkan di sini orang Sunda. Ya, orang Sunda berbicara dengan bahasa Sunda. Kenapa kemudian apakah kemudian bahasa Sunda ini ujuk-ujuk ada? Lalu bagaimana cara pemilihan redaksinya dan lain sebagainya? Itu tidak ujuk-ujuk ada. Itu setiap redaksi yang kita sampaikan, bahasa-bahasa kita itu ada pengaruh dari budaya. Budaya-budaya setempat. Baik itu bahasa Sunda, bahasa mistura orang Aceh, ya, bahasa Aceh, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu bahasa. Nah, sehingga kata Nasr Hamid ketika Al-Quran yang tadi disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab itu dipahami secara apa adanya, maka itu merupakan sebuah kekeliruan. Nasr Hamid, teman-teman, mengatakan bahwa untuk memahami teks Al-Quran ada beberapa langkah yang mesti dilalui. Ya,
ada beberapa langkah yang mesti dilalui. Tapi sebelumnya ia mengatakan bahwa peradaban Islam hari ini adalah peradaban teks. Segala macamnya adalah bertumpu pada teks. Ya, bertumpu pada teks. Al-Quran ya konteksnya ya teks Al-Quran. Sehingga bagi dia perlu ada yang namanya kontekstualisasi. Ya, perlu ada namanya yang kontekstualisasi. Karena bagaimanapun saya katakan tadi, wahyu Al-Quran itu, bukan wahyu ya, selanjutnya itu, bahwa Al-Quran itu merupakan produk budaya. Nah, kalian mesti mengerti dulu nih apa yang dimaksud produk budaya. Tadi sudah disampaikan cukup bagus tadi disampaikan oleh pembalas. Nah, produk budaya ini maksudnya bukan dalam artian Quran ini ciptaan Nabi Muhammad, bukan dalam artian ini Quran ini hasil kreasi Nabi Muhammad, bukan. Tapi Quran ini merupakan respon spontan dari Allah terhadap problem sosial yang terjadi di kalangan bangsa Arab ketika itu. Ketika terjadi suatu problem, masalah-masalah sosial dan lain sebagainya ya di kalangan bangsa Arab, maka kan biasanya kemudian turun wahyu. Jadi intinya apa? Wahyu itu selalu turun untuk merespon situasi, problem, dan lain sebagainya yang terjadi di kalangan bangsa Arab ketika itu. Baru turun kemudian Al-Quran sebagai respon spontan dari Allah. Nah, gitu ya. Itu pijakan pemikiran Nasr Hamid. Nah, sehingga kemudian teman-teman, karena Al-Quran ini merupakan produk budaya, atau dalam bahasa Arab itu muntaj at-taqafi. Karena Al-Quran itu merupakan muntaj at-taqafi atau produk budaya, maka kita harus memahami betul ya sisi linguistiknya, sisi bahasa. Karena setelah dikatakan tadi bahwa Quran adalah produk budaya, ya produk budaya, di mana di dalamnya itu, di mana Al-Quran itu merupakan respon spontan, dan di sisi lain Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab yang terkait erat dengan budaya, ya, yang terkait erat dengan budaya, linguistiknya dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa kemudian memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran secara literal, secara tekstual. Nah, ini perlu dicatat. Saya langsung ke itu ya. Ada dua langkah yang ditawarkan Nasr Hamid dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran. Kalian catat ini. Ada dua langkah. Ini metodenya. Pertama adalah ikhfa'ul makna. Oh, catat. Siapa ini? Mufti Atur-Rahimah. Yang lainnya kemana ini? Nah, saya catat ya. Pertama apa tadi? Ikhfa'ul makna. Apa ikhfa'ul makna itu? Siapa yang tahu artinya? Ikhfa'ul makna, menyembunyikan makna. Menyembunyikan makna asli atau menyingkirkan makna asli. Ya. Langkahnya pertama tadi apa? Ikhfa'ul makna, menyembunyikan makna asli. Ini langkah-langkah penafsiran Al-Quran Nasr Hamid. Langkahnya pertama ikhfa'ul makna, menyembunyikan atau menyingkirkan makna asli. Nah, jadi teks Al-Quran itu kan punya makna asli. Substansi aslinya. Artinya pengertian aslinya, pengertian tekstualnya bagaimana. Ya, nah, maka
pengertian tekstual itu, pengertian asli itu, pemaknaan yang asli, itu disingkirkan dulu. Disingkirkan, kemudian langkah berikutnya adalah iktisyaful magza. Bukan iktisaf, istiksyaf. Istaksyafat. Ya, istiksyaful magza. Bentar. Bahasa yang digunakan Nasr Hamid itu ya. Istiksyaful magza. Nah, istiksyaful magza itu artinya menyingkap signifikansi, menyingkap substansi, menyingkap semangat, gitu ya, menyingkap signifikansi, substansi atau semangat yang hendak disampaikan oleh teks itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalian kalau pusing-pusing dikit, jangan dulu ini ya, jangan dulu frustasi. Harus diwajarkan. Kalau pusing-pusing dikit kan emang biasanya kayak gitu untuk awal-awal. Saya juga dulu sama. Pertama kali belajar kayak gini nih, pemikiran Nasr Hamid, kemudian Fazlur Rahman, itu nggak langsung mengerti, harus dibaca berulang-ulang dulu, dari referensi lain, nggak cukup dari mendengar satu pemaparan langsung mengerti. Kadang harus mengembangkan sendiri dulu baru mengerti ya. Gitu. Nah, tadi pertama adalah ikfaul makna, kedua istiksyaful magza, yaitu menyingkap pesan, menyingkap pesan, substansi, signifikansi atau semangat di balik teks itu. Ya, artinya apa? Artinya setiap teks Al-Quran, teman-teman, itu kan punya semangatnya tersendiri. Ia punya signifikansi, punya tujuan yang hendak dibidik, ya, punya sasaran yang hendak disampaikan, punya sesuatu yang hendak disampaikan. Nah, maka setelah prosesnya tadi adalah ikfaul makna, menyingkirkan makna, substansi teks atau makna asli teks, maka teks yang kosong itu baru diisi oleh penafsir, ya, diisi oleh penafsir dengan makna yang sekiranya relevan untuk merespon kekinian. Ngerti nggak? Pintar. Nah, gini, teman-teman. Ada teks Quran. Ada teks Quran. Tadi bunyinya siapa? Yang tangkihum atau balakum itu ya. Tangkihum atau balakum. Ila akhir. Ilam ta'dilu kawahidah ya. Ila akhir. Kira-kira gitu. Nah, itu kan makna aslinya apa? Makna aslinya? Boleh menikahi 2, 3 atau 4. Ya, boleh menikahi 2, 3 atau 4. Ya. Oke. Itu makna asli. Nah, langkah penafsirannya adalah pertama ikhfaul makna. Ikhfaul makna. Singkirkan makna yang asli itu. Makna yang asli mengatakan boleh menikahi perempuan sampai 4. Singkirkan makna yang asli itu sehingga teks itu menjadi sesuatu yang kosong. Ya. Nah, teks yang kosong itu baru kemudian diisi oleh si penafsir. Ya, diisi dengan makna, dengan penafsiran yang sekiranya itu relevan menghadapi tantangan zaman dengan tafsiran yang sekiranya sesuai dengan semangat teks itu sendiri. Nah, semangat teks tadi itu teman-teman, intinya apa? Intinya apa semangat teks tadi itu? Kan tadi dijelaskan oleh pemakalah tuh.
bahwa sebenarnya asas dari teks itu adalah pembatasan. Dulu katanya sebelum Arab pra-Islam, ya, itu seorang laki-laki boleh menikahi perempuan bebas berapa aja. Ya, ya karena perempuan pada saat itu menjadi barang, ya, menjadi barang yang murah. Jadi kalian ini teman-teman, kalau hidup di masa jahiliyah Arab ketika itu menjadi sesuatu yang murah, nggak ada harganya, kayak benda bisa diperjualbelikan. Bayangkan tuh, ya. Nah, intinya pada saat itu seseorang boleh menikahi perempuan bebas. Nah, tapi kemudian ketika datang Islam, ya, ketika datang Islam dengan berbagai pertimbangan tertentu, maka ada yang namanya pembatasan. Berapa tadi tuh? 4. Ya. Ada pembatasan sampai kemudian 4. Itu pun dengan berbagai pertimbangan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pemakalah. Ada pembatasan. Nah, inti dari ayat tadi itu kalau perspektif Rahman, sebenarnya semangatnya adalah pembatasan. Untuk konteks saat itu yang relevan adalah bukan menikahi perempuan sebanyak-banyaknya, tapi membatasinya menjadi 4. Nah, hari ini dengan situasi sekarang ini, apakah kemudian asas pernikahan itu juga, misalnya apa ya, apakah kemudian hari ini juga pernikahan itu masih diperbolehkan menjadi 4 atau dengan istilah poligami? Nah, menurut Rahman, menurut siapa? Nah, Hamid Abu Zaid, untuk konteks sekarang, ya, karena semangat yang terdapat dalam ayat tadi itu adalah pembatasan, maka hari ini yang relevan dengan hari ini adalah satu. Jadi asas pernikahan itu adalah kami. Bagi siapa? Bagi saya. Nah, penafsiran itu ia berikan yang tadi itu, yang sebelumnya ia kosongkan dengan istilah ikhfaul makna. Langkahnya apa tadi? Ikhfaul makna. Kosongkan dulu teksnya dengan mana aslinya, singkirkan tuh. Mana aslinya singkirkan. Kemudian langkah berikutnya iktisyaful magza. Mencari atau menyingkap atau mengungkap pesan utama yang hendak disampaikan oleh Allah itu apa sebenarnya. Pesan atau signifikansi, ya, atau semangat yang hendak diraih dalam ayat itu apa sebenarnya. Nah, baru itulah yang kemudian dicari pada tahap yang kedua itu. Dicari kan kemudian diisi terhadap atau pada teks yang kosong tadi itu. Ngerti nggak? Saya kadang mau membahasakannya agak kesulitan juga. Kalian poin besarnya sudah mengerti nggak ininya apa? Metodologi atau pendekatan Fadlur Rahman ini. Dengan istilah apa tadi? Ikhfaul makna, menyingkirkan makna asli, kemudian langkah berikutnya iktisyaful makna. Menyingkap, mengungkap magza, semangat, substansi atau signifikansi di balik teks itu. Jadi teks yang kosong tadi itu tuh, yang udah dikosongkan, yang udah disingkirkan makna aslinya, itu diberi pemaknaan baru. Ngerti nggak? Halo? Pak, Belum mengerti? ngerti Pak. Insya Ngerti Allah. ya? Oh, siapa ini? Nuriko. Anda mengerti nggak? Mengerti Pak, Insya Allah. Yang benar. Muhrani, kamu mengerti nggak? Ya Pak, insya Allah. Oh, jangan insya Allah. Lumatul Jauharoh. Kamu mengerti nggak? Lumatul Jauharoh. Kamu Hadir, mengerti? Pak. Kamu mengerti? Gimana? Enggak sih suara kuning. Tes.
Kak Ilum. Lutfiah ngerti ya? Ya, insya Allah mengerti, Pak. Oke. Nah, intinya gini. Ya tadi itu apa? Alurnya itu apa? Ikfaul makna. Singkirkan makna yang asli. Kemudian tahap berikutnya adalah istiksyaful magza. Istiksyaful magza. Magza itu kan pesan utama, intisari. Ya, magza itu intisari, teman-teman. Ya. Kemudian tahap berikutnya apa tadi? Istiksyaful magza. Menyingkap intisari yang hendak disampaikan Tuhan melalui teks itu. Nah, bagi Rahman, intisari yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui teks itu adalah soal pembatasan. Untuk konteks saat itu, yang relevan adalah dibatasi menjadi 4 untuk merespon saat itu, merespon situasi saat itu. Nah, hari ini dengan berbagai situasi yang terjadi hari ini, yang relevan itu adalah satu, asasnya adalah satu. Itu pemaknaan baru yang ditempelkan, yang diisi oleh seorang penafsir terhadap teks yang udah dikosongkan itu. Ya, teks yang tadi udah dikosongkan tuh pemaknaannya. Diisi, dikontekstualisasikan dengan situasi kekinian. Ya, saya katakan di awal tadi, karena kata Rahman, peradaban Islam hari ini didominasi atau dikuasai oleh peradaban teks, maka perlu dilakukan yang namanya kontekstualisasi. Sehingga tidak lagi menafsirkan Quran secara tekstual, melainkan secara kontekstual. Dilihat konteksnya, kemudian dikontekstualisasi pemaknaannya. Gitu ya. Jadi teks-teks Al-Quran itu dikosongkan, diberi pemaknaan baru oleh seorang mufasir yang sekiranya pemaknaannya relevan dengan konteks kekinian. Gitu ya. Jadi ada berapa langkah penafsiran Nasr Hamid? Ya. Langkahnya ada 2, Pak. Ya, apa itu? Yang pertama, ikhfa'ul makna, artinya menyembunyikan makna asli. Kedua, isyaful makna, maghza. Menyembunyikan atau menyingkirkan makna asli gitu ya. Yang kedua adalah istiksyaful maghza. Menyingkap signifikasi atau substansi atau semangat yang hendak disampaikan oleh teks itu. Oke, pintar. Nah, itu ini apa namanya langkah-langkahnya. Paling tidak kalian paham itu, dua poin itu mengerti gitu. Nah, kalau konsep wahyu yang lain tadi juga sudah disampaikan. Kalau belum mengerti nanti kalian bisa baca sendiri dah. Yang terpenting wilayah ini sebenarnya ya. Yang terpenting di wilayah ini apa? Dan langkah-langkah penafsiran Rahman ini tentu bagi sebagian kalangan ya, bagi sebagian kalangan itu sangat berbahaya. Nah, berbahaya kenapa? Karena dapat terjadi yang namanya subjektivitas. Subjektivitas penafsiran. Bayangkan, tadi alurnya gimana? Teks Al-Quran dikosongkan terlebih dahulu atau disingkirkan makna aslinya. Karena bagaimanapun juga makna yang asli itu merupakan respon terhadap problem sosial yang terjadi ketika itu. Gitu ya. Itu makna yang asli. Yang katanya tadi nikah itu harus boleh sampai 4, yang semula itu banyak, kemudian tiba-tiba boleh sampai 4, dibatasi menjadi 4. Itu merupakan respon terhadap problem sosial pada saat itu. Gitu ya. Sehingga kemudian itu disingkirkan makna aslinya, diberi makna baru, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian langkah-langkah seperti itu diberlakukan secara besar-besaran, secara mutlak, maka itu akan mengobrak-abrik bangunan ajaran keislaman lainnya. Ini kalian perlu fokus. Coba bayangkan. Alurnya tadi apa?
teks itu disingkirkan makna aslinya, kemudian diberi makna baru. Seorang penafsir sebelum memberi makna baru terhadap teks yang sudah dikosongkan tadi itu, mesti melakukan yang namanya apa tadi? Istiksyaful magza, mencari, memikirkan, menyingkap intisari di balik teks itu apa sebenarnya. Kemudian baru dimasukkan ke teks yang kosong tadi itu. Itulah yang menjadi penafsirannya. Itu. Nah, kalau kemudian itu diterapkan dalam berbagai aspek ajaran Islam, maka bagi orang yang menolak pemikiran Nasr Hamid, dampaknya apa? Nih misalnya Nurul Faizah, dia mau pakai teorinya Nasr Hamid Abu Zaid untuk menafsirkan ayat-ayat Quran. Langkahnya apa tadi itu? Pertama, ikhfaul makna. Jadi setiap ayat Quran dia kosongkan terlebih dahulu mana aslinya, ya, mana aslinya karena dinilai sudah tidak relevan dengan konteks ini. Nah, berikutnya ia melakukan yang namanya istiksyaful magza, menyingkap pesan, intisari di balik teks itu, baru dimasukkan ke teks yang kosong tadi itu. Itulah yang kemudian menjadi penafsirannya. Nah, kalau setiap orang melakukan hal yang sama, Nurul Faizah melakukan seperti itu. Misalkan terus siapa tadi yang presentase, Mistura melakukan hal yang sama. Kemudian siapa lagi, Nadia Tustofa juga melakukan hal yang sama, dan teman-teman lainnya. Kira-kira dampaknya bagaimana itu? Masing-masing memberikan makna terhadap teks yang udah dikosongkan tadi itu. Apa yang terjadi kira-kira? Ini kira-kira mengerikan nggak, teman-teman? Ya, karena setiap orang itu akan bisa meletakkan makna terhadap teks yang kosong tadi. Nah, ini yang menjadi keberatan di kalangan para sarjana muslim. Sehingga wajar kalau kemudian Nasr Hamid Abu Zaid itu apa? Dia dianggap murtad, bahkan kemudian dia hijrah ke mana? Ke Belanda sana, diasingkan ke Belanda. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Sampai sini. Halo? Halo, Pak. Gimana? Gimana? Coba bersuara. Insya Allah bisa dipahami, Pak. Oh iya, makalah sudah mengerti. Kenapa? Karena sebelumnya ia baca. Kalau yang lain belum baca sebelumnya, tiba-tiba langsung mendengar. Jadi belum mengerti. Ini kalian mungkin sampai di sini dari kemarin bertanya-tanya, ini belajar yang kayak gini nih untuk apa sih? Ya, toh di masyarakat juga nggak bakal disampaikan. Misalkan pemikiran Fazlur Rahman, Nasr Hamid, kemudian ada teori dekonstruksi, yang bener nggak bakalan dipakai. Kalian di kampung emang mau ngajarin kayak ginian? Kan enggak. Ya, kampung itu pasti pembicaraannya apa? Ibn Katsir, atau Bari, Tafsir Jalalain, paling kan kayak gitu tafsirannya. Udah cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak mungkin yang namanya dekonstruksi, linguistik. Ya emang nggak ada. Ya di kampung nggak belajar kayak gini. Tapi kalian perlu tahu. Kenapa? Karena posisi kalian itu adalah seorang akademisi yang dituntut untuk menguasai banyak wacana-wacana kequranan. Gitu ya. Nah, kalian ini mahasiswi IKI, ya, Institut Ilmu Al-Quran. Jadi kalian kalau pulang ke kampung ini, ya, kalau kalian pulang ke kampung, itu kalian akan dianggap sebagai orang yang tahu segalanya tentang Quran. Gitu ya. Jadi kalian ini harus siap-siap ketika ditanya tentang Quranan oleh orang-orang. Dan kalian harus menguasai wacana-wacana kequranan. Apa yang terjadi di Barat? Apa yang terjadi di dunia Islam modern? Gitu ya. Jadi harus mengerti banyak wacana. Nah, gitu singkatnya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bagaimana konsep penafsiran Nasr Hamid bin Abu Zaid, kalian bisa baca sendiri dah di jurnal-jurnal atau di kitab aslinya. Tadi kitab aslinya itu kitab induk yang terkenal itu namanya Mafhumun Nas. Ya,
Mafhumun Nas. Itu kitab karangan Nasr Hamid bin Abu Zaid yang terkenal, yang paling populer ya. Induknya di situ. Ya, tentang penafsiran Quran, tentang yang saya sampaikan tadi tentang konsep wahyu, kemudian tentang teori penafsiran tadi itu, kontekstualisasi itu, ya. So, kalian harus selalu ingat itu, ifa'ul makna, istiksyaful magza, ya. Itu poinnya. Nanti itu akan saya masukkan ke UAS bukan ke UAS. Saya harus mengerti bocoran itu ya. Bentar. Saya mau menyampaikan apa ya? Kalian besok ada kuliah nggak? Besok ada Pak, 1 MK di Jam berapa? jam kedua. Jam kedua itu jam berapa? Jam kedua apa jam ketiga ya? Yang kedua. Jam kedua. Mata kuliah keikian Pak. Kalian kalian yang pemakalah minggu depan siapa? Nurin, Halo? Pak. Nurin, Kak Muti, sama Ilum. Udah bikin makalahnya? Udah? Belum, Pak. Baru mengumpulkan jurnal-jurnal aja. Mana ya? Enggak, saya pengennya supaya nggak menumpuk gini. Kalau kelas E sih udah mereka bikin makalah yang Farid Esak lah ya kalian ya, Farid Esak. Kalau sudah, besok kita adakan kuliah lagi untuk mengkodok yang Rabu lalu, supaya nggak menumpuk nantinya. Kalian nanti saya mau jelaskan pemikiran-pemikiran lainnya, yang lainnya yang kemarin belum sempat dibahas itu. Gimana kira-kira? Kalau nggak besok, di hari Jumat. Siapa Nur? Gimana Nurin? Jumat kalian ada kuliah nggak? Ya? Nggak ada, Pak. Gimana Jumat kalau hari kosong, Jumat? Pak. Gimana kalau hari Jumat kita kuliah? Jam pertama. Minggu depan aja 2 Pak. Minggu depan. Hari apa? Hari Rabu langsung 2 gitu. Langsung 2 makalah gitu maksudnya. Halo? Iya, Pak. Ya udah. Setelah Farid Esak apa pembahasannya? Hasan Hanafi, Pak, kalau nggak salah. Oke. Maksud saya gini teman-teman. Itu kan ada 2 pemikir yang memang itu pembahasannya rumit. Saya kasihan kalian kalau dua-duanya disampaikan bersamaan, itu nanti takut nggak mari. Atau minggu depan di hari Rabu sama Kamis Pak. Kalau besok kan pemakalah belum siap. Oh gitu ya. Oke, bisa nanti. Oke, dibuat aja makalahnya dulu ya. Dibuat aja makalahnya dulu. Nanti soal teknis itu bisa diatur ya. Oke. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.